menikmati keasikan eling pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dekne wis tok hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton anak itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang berumah kome sufi koyo sak dhuwure ahli napa fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saya gitu digerakkan, gerakan ekstrim. Makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak ngulang. Kalau saya bahasa saya kira repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran iku dunia sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu, itu jenenge apa? Dunia, apa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, itu jenenge dunia iki masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status apa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak radi duit, sak penat-penatnya urip, terus merasa gak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan, dan yakinlah semua yang sedang mati, keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati, itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu surip malah kepengen mati saking kakean kasus apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu gak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi kemudian goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat di swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melaratnya cek ngene iki kan, tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas, dunyel-nyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunya lara lah nek akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ora ini kan ketara nak ngono. Keliru omongan aku ning dunya lara lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Penyifati dunya nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek kok. Mak lo pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat.
Tapi kira rata syafaat dia biar karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Ini satu tebet dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wahi iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yazq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kafadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jadu qalbu tuqas, gak di takwa blas. Wong faqih ora di takwa blas, gak di empati blas. Tapi orang sufi itu hada jauh ini malah gebrek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok gebrek dari Imam Syafi'i. Ya nak protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya seorang goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wong fikir amal nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya enggak sah, rukuknya enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Dari sing sufi, wah semane nobatno ora iso sholat ta ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi sholat, enggak dikawal. Jika banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini, ora gelem bina tapi muni rasa. Sisi tak goblok, orang tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi, kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya, tidak fakih. Makanya nggak masuk, nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak. Fakih ya enggak, makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu, tapi alhamdulillah saya enggak dua-duanya ya enggak sufi, enggak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih, kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i yang meniku duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Saya punya teman sufi banyak, saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula terus dunia serusak sementing saat ini ngatang-ngatang istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang. Memangnya kok iso di sepuro pangeran ketika kau sugih zakat. Memangnya kok iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak weh. Ono keran coplok is dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya bangga rusak terus kabeh dhewean. Meneng iso ben dhewean neraka ra tak baturi ya ngene. Tidak bisa, sufi seperti itu tidak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf, awan wis rondok saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyairah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak gue. Sufi-sufi yang belajar fikih, kenapa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya amanat pengiran kan melok dandani. Nah, ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu. Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, kucing ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin jokno jadi calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dia ya, ngomong ekonomi ora iso.
Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh deh. Lamun langsung dibagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Tidak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblok, nak ono kecewa mbek makhluk. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Orang pegatan sakit, saya kira orang sing lanang. Banyak orang pegatan terus bojo lu apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran nanya manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini masalah pegatan. Unik ngendikan pangeran. Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak uang pegatan akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, suamimu goblok. Engko sing lanang karena bosen dijudisi untung saiki di bojo konak, bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang dengan yang lalu mau gerutu tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter, zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang jadi pemimpin di demo, kok cek urip pantes di demo kan es mati di go kelangenan. Kelakuan kok ngono mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiting, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi itu kan mukjizat itu ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi itu ngaji. Dari masyarakat kan mukjizat orang keren plus. Mukjizat itu nganggo tongkat. Jadi seru napa? Dan Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat, tak aku nabi-nabi disik di tongkat telepon, mat. Jadi seru apa? Seru main sebelah, pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik. Ya kepengen di tongkat tahu Nabi buat. Kita ya sangar lah. Jadi Nabi kalau gitu gak apa? Tongkat mana orang sing ngelawan plus terus ketemu segoro. Kan ya seru lah. Misalnya orang Yogyo macam-macam tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan seru lah. Apa? Jarab-jarab pengiran dulu tuh. Ini mat kejok tongkat gampang nah masalah tongkat. Karena ngetokno wit kan gampang tongkat itu. Memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno memang samu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora. Ya jajal tongkatnya Musa tak kena kowe. Ora ana pengaruhe. Wong saiki nggone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel lan. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkate iku tenan nak oh sing sakti sing nyekel dul ora perkara tongkate. Nah cara wae dhisik sono HP Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pengiran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Mat kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha ae. Be mukjizat ora padha wae wong nak berdua itu tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh, sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surakoyo zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Wong saku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Wis wae ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Mbok bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bonang misal. Ayo jajal.
Masa wong Yogya saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memang zaman iku wong ngaji kabeh. Tidak juga kan sarahku kayak nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian mujizat Nabi Musa jabe pangeran wa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizat-mujizatan mulang wis ngaten. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok sing kadang Musa. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi ngalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu kate biasa kan sing kondang kok wonge. Lah saiki ijek ning Turki. Nek kata tenan jet top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Raja Tayyip manggon kono. Itu aneh-aneh gitu. Makanya penting yang dikatakan mukjizat ya ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai ya nak ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur melarat terus kowe luwih iso lah. Wali itu jalur akeh. Alim ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat ya iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ku ridho, ora terbersit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur apa ya? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Nak zuhud syaratnya radio HP, rawi anan. Nak fakir rawleh diangen-angen. Nah milih di. Apa rasa jadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering ngeritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut toreko tertentu, terus gak gelem ngaji takrib, akhirnya elinge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei, terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah. Senang Allah kok menurut Allah semengi terus pingsan, kesemper, terus nak tepak harus darani wali. Nak darani wali ono salam template. Wah apa-apaan. Mencor bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali ndak melete keren aku jadi. Tak top aku jadi. Lah kok saged, Pak. Paling zaman akhir darani wali dadi gula wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya ruhin maklumno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus nggak malu merek rokok erugen misalnya rokok apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa juga? Tapi ketika orang terkenal alim umat dapat banyak karena bisa ngaji caranya sesuci piye, caranya zakat piye, yang wajib zakat apa saja, caranya dekat. Tapi saya gak wali kalah be apa wong alim kalah be wali. Mulane iki diceritani Gus kula nek wong alim Gus jejer be wong terkenal wali ku ora salaman beda. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere. Wong kowe padha wae wong alim kok kasut to. Dene kok kasute perkara hasile iku. Iku sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan, kamu semengi masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf semengi masjid tuh mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang khair, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi ya selalu naka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anilillahi khumusahu wa lirrasulillah 1/5. Ada yang tanya lagi wa salunaka anil maghid.
istri saya caranya kan tidak normal ya Rasulullah, kadang-kadang over, terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kulo kata lalu tak kasihkan siapa? Ya saluna kama dayun fikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, baru ku keturu, baru ku makan-makan ora ono ngono. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untung dekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Dikritik aku kualat, aku wali, kok ngeritik wali. Ya cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan li hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang yes, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah, ini pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayat'una waha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah menghendaki ya disembadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya, bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini, dulu tawaf itu udo, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cung tawaf itu aturannya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf, nanti di Marwah megang Nailah, setarnya gitu, dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu gak mau disuruh sa'i. Enggak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa? Aturan main. Kalau wingi pasaran wingi ini kalau mucal nopo tak benar ya. Kalau mucal Minhajul Thalibin karangan Imam Nawawi. Kita fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Aku tak wamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor ndongakno slamet. Wong belajar ya ora kok ndongakno slamet. Mesti ini aku takut sih cara numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno slamet. Wong isi iso ora mesti slamet. Iki rong iso pun. Ya iku badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takut syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini enggak, masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tonggo lo tak bisa ini. Untung ngomong Rembang rawat aku loh. Jadi orang sengwani. Agar mereka haji, Gus kalau berdek haji supaya sah ya Gus. Tak ulang, tak ulang tenang kan. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekone manasik itu dirungokno. Napa? Kadang ya ora tekone manasik ngantuk tok. Tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat kiswah Ka'bah itu mulat tokah bitib. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Apalagi kalau cuma rugi, kalau gitu terus mau nangis. Mau nangis servisnya akeh. Nggak apa-apa. Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sendiri cuma suka dia ini nangis tenanan oleh nyangon itu akeh.
Nah, cara bapak itu nangis seruwet teman. Serok sana nangis anak dadi kiai. Pokoke ulang nak ra gelem wis ben ngono. Tobat sing ini tobat ya mareni utek niki mareni. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Terus orang wong ra iso salat, itu ngakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir roh Fatihah roh ya kabeh itu ono urutan. Itu ulama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil wa mablaghar ridha wa zinal arsh. 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 Alhamdulillahil al-mizan wa mablagh ridha zinatul arsh. Alhamdulillahil al-mizan wa mablagh ridha zinatul arsh. Alhamdulillahil al-mizan wa mablagh ridha zinatul arsh.